Keangkuhan dan kesombongan iblis. Ada seorang cendekiawan muslim yang bernama Hasan al-Basri pernah mengatakan bahwa iblis mempunyai analogi atau kias, dan dia adalah makhluk pertama yang menggunakan analogi atau kias. Nah, sahabat semuanya, kalau ada istilah kias, jadi katanya iblis inilah yang menggunakan atau makhluk pertama yang menggunakan analogi. Pernah juga ada cendekiawan muslim lainnya, Muhammad bin Sirin, pernah mengatakan juga makhluk pertama yang menggunakan analogi kias adalah iblis. Tidaklah matahari dan bulan diciptakan melainkan karena analogi. Pendapat dari kedua ilmuwan ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Artinya, iblis membandingkan dirinya dengan Adam melalui analogi, lalu menilai dirinya lebih mulia dari Adam, sehingga ia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Padahal ia dan juga para malaikat diperintahkan untuk bersujud pada Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berseberangan dengan nas, analogi atau kias ini tidak bisa digunakan. Selain itu, penilaian iblis juga keliru, karena tanah lebih bermanfaat dan lebih baik daripada api, karena tanah mengandung unsur ketenangan, ketabahan, kesabaran, dan pertumbuhan. Kita tahu bahwa dari tanah atau dalam tanah banyak sekali sumber daya alam, sedangkan dari api sumber daya alamnya terbatas. Ya, kalau dalam tanah ada minyak, ada gas, ada batu bara, dan lain-lain. Jadi memang sebetulnya tanah ini lebih bermanfaat dibandingkan dengan api. Nah, disitulah iblis kurang menyerap arti manfaatnya mungkin ya. Berbeda dengan api yang mengandung unsur gegabah, kedunguan, tergesa-gesa, dan membakar. Betul tidak? Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya Allah menciptakan Adam dengan tangannya sebagai bentuk penghormatan baginya yang merupakan keistimewaan Nabi Adam yang telah disebutkan atau telah diceritakan di bagian ketiga sebelumnya. Dan juga Allah meniupkan ruh ciptaannya pada Adam. Karena itulah Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud pada Adam, seperti yang Allah pernah sampaikan. Dan ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada malaikat, sungguh aku menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh atau ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud pada saat itu. Kemudian Allah juga berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat, seperti yang telah diungkapkan di surat Al-Quran Al-Hijr ayat ke-26 sampai 35. Iblis mengemukakan alasan yang sama sekali tidak membawa guna, dan alasannya itu lebih berat dari dosa yang ia lakukan, seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Isra. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Ya, iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Iblis berkata lagi, terangkanlah kepada aku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepada aku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua sebagai pembalasan yang cukup, dan
Perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau wahai iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Robmu sebagai penjaga. Quran Surat Al-Isra ayat 61 sampai 65. Dalam surat Al-Kahfi yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pimpinan selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu." Sangatlah buruk iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Itu dikemukakan di surat Al-Kahfi ayat ke-50. Jadi di sini ada sedikit ilmu juga bahwa setan itu dari golongan jin, sahabat semua. Kemudian iblis ini tidak mau taat kepada Allah dengan sengaja, semena-mena dan sombong untuk melakukan perintahnya. Ini tidak lain karena iblis telah dikhianati oleh tabiat dan asal-usul penciptanya yang buruk, karena ia diciptakan dari api seperti yang telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebuah kitab juga, kitab Sahih Muslim dari Aisyah atau Siti Aisyah. Aisyah mendapatkan juga dari Rasulullah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya arsi, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari bahan yang telah disebutkan pada kalian, maksudnya dari tanah. Jadi ini menceritakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada Siti Aisyah, dan Siti Aisyah menceritakan kepada pihak lain, dan dikutip oleh Bukhari Muslim, ya, Sahih Muslim. Ini mungkin dari hadis. Itulah sahabat Pausopedia, hal-hal mengenai kesombongan dan keangkuhan iblis di mata Allah Subhanahu wa taala dan malaikat pada saat penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Mungkin kita akan sambung lagi di lain kesempatan di bagian selanjutnya. Silahkan sahabat semua subscribe kalau ingin mengetahui kelanjutan kisah perjalanan Nabi Adam. Dan bila mana hal ini memberikan manfaat, silahkan di share. Dan jika sahabat semua ingin mendapatkan notifikasi apabila ada konten terbaru dari Pausopedia, silahkan sahabat semua bisa tekan tombol loncengnya juga, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.